Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Shalom, salve, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosep Sanga, kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas FKIP, jurusan Penjas Kesrek, semester 3. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan manfaat dan mudarat olahraga. Oke, baik. Dari materi ini kita bisa tahu bahwa manfaat kita berolahraga itu seperti apa, dan mudarat itu kegagalan atau tidak berhasil untuk olahraga. Dan tidak berhasilnya kita berolahraga itu dampaknya seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari manfaat, yaitu beberapa manfaat berolahraga yang kita alami pada saat olahraga. Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Jadi berolahraga ini juga dapat mencegah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, yaitu salah satunya penyakit jantung. Tetapi dilakukannya harus rutinitas, jangan setengah-setengah untuk melakukan kegiatan olahraganya, harus rutinitas agar proses pencegahannya dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Yang kedua, mengendalikan diabetes. Jadi olahraga ini juga dapat mengendalikan diabetes. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, ini kebanyakan ditemukan di kalangan orang tua yang usianya 60-an, 70-an ke atas. Itu dianjurkan wajib untuk berolahraga, tidak menutup kemungkinan untuk kita semua. Dan orang tua yang di atas umur sekitar 70-an itu dianjurkan, karena di usia seperti itu tekanan darah mereka tidak mulai normal, tidak biasanya, jadi cepat naik darah. Jadi dianjurkan untuk rutin berolahraga. Yang keempat, mencegah nyeri punggung. Oke, baik. Berolahraga ini juga dapat mencegah nyeri punggung. Kurang lebih seperti itu. Yang kelima, menangkal obesitas. Ya, olahraga juga dapat menangkal obesitas. Habis menekan resiko osteoporosis, itu manfaat, salah satu manfaatnya. Terus yang berikut, menunda keterbatasan fisik di usia tua. Oke, jadi baik, menunda keterbatasan fisik di usia tua maksudnya adalah umurnya boleh tua tetapi fisik dan staminanya masih muda begitu. Jadi kebanyakan kita lihat di lingkungan sekitar bahwa ada orang tua yang badannya masih kekar, bodinya masih oke. Itu dia rutin berolahraga, jadi walaupun usianya tua, stamina dan fisiknya tetap stabil, tidak terganggu gitu. Terus yang berikut, meningkatkan kualitas hidup. Oke, baik. Berolahraga juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi di kualitas hidup ini mempunyai poin beberapa, yaitu memperbaiki suasana hati. Jadi
olahraga ini juga kita bisa katakan sebagai refreshing begitu, menghilangkan pikiran-pikiran, beban. Nah, jadi dengan olahraga kita bisa menenangkan hati kita begitu. Nah, tidak semuanya olahraga itu hanya untuk membentuk fisik otot, itu tidak. Dia juga bisa menghilangkan pikiran yang ya pikiran kotor begitu. Terus yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi dengan olahraga juga rasa percaya diri kita muncul kuat. Nah, jadi stabil, rasa percaya dirinya stabil gitu dengan olahraga. Mengatasi stres. Nah, jadi kenapa kebanyakan orang ke rumah sakit nginap, sakit lalu nginap, setelah pulang dokter menganjurkan bahwa bapak setelah pulang jangan lupa istirahat dan berolahraga. Maksudnya bahwa istirahat, makan, olahraga begitu. Jadi seimbang jalannya. Nah, jadi kan seperti yang saya katakan tadi bahwa olahraga kan refreshing. Nah, jadi dapat menghilangkan stres begitu. Jadi dia jangan hanya terpaku di dalam suatu lingkungan, jadi dia harus keluar begitu. Terus yang berikut, tidur lebih nyenyak. Nah, jadi dengan olahraga ini juga kita bisa merasakan kenyamanan dalam diri kita, bahwa ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan untuk kita berolahraga begitu. Salah satunya adalah tidur lebih nyenyak. Dan memang selama ini kita alami bahwa saya secara pribadi mengalami bahwa selama saya tidak berolahraga, semua badan seluruh tubuh saya lemah. Nah, jadi itu yang saya dapatkan, dan susah untuk tidur benar. Yang berikut, mengembalikan gairah seksual. Nah, jadi di berolahraga ini juga dapat mengembalikan gairah seksual. Nah, terus beralih ke mudarat olahraga. Mudarat itu kegagalan atau tidak berhasil untuk berolahraga. Mudarat juga diakibatkan olahraga berlebihan. Ya, olahraga berlebihan juga dapat menyebabkan mudarat untuk olahraga gitu. Itu saya ambil yang pertama, kelelahan kronis. Nah, jadi mudarat olahraga ini juga kita merasa lelah di bagian-bagian kronis, bagian-bagian tubuh yang tertentu yang kita dapat merasakan dari mudarat olahraga. Terus yang berikut, nyeri otot tak kunjung reda. Nah, jadi pada saat kita olahraga berlebihan atau terjadi mudarat olahraga, kita bisa merasakan nyeri-nyeri otot yang tidak pernah berhenti begitu. Yang berikut, sulit tidur. Seperti saya katakan tadi bahwa tidak berolahraga juga dampaknya bahwa susah tidur. Nah, itu memang saya rasa bahwa kita semua rasakan. Yang kedua, kehilangan nafsu makan. Mudarat olahraga, maksudnya begini, ketika mudarat olahraga terjadi, maka akan terjadi suatu hal yang berbeda di dirinya. Jika dia kehilangan nafsu makan, berarti kondisi fisiknya lemah begitu. Jadi pandai untuk mengatur jadwal berolahraganya. Jadi perubahan suasana hati. Nah, jadi jangan keseringan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kita semua di suatu tempat gitu, supaya jangan terjadi
suasana hatinya agak tetap stabil gitu. Jadi yang terakhir, kehilangan semangat untuk berolahraga. Ketika ia berolahraga berlebihan, maka semangat untuk olahraganya pun akan berkurang, karena ia merasa bahwa semuanya ya dia sudah lakukan begitu. Jadi dia merasa bahwa tidak perlu untuk olahraga lagi gitu. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya dari tempat ini, saya mohon maaf. Karena kita semua belajar, jadi saya mohon maaf. Shalom, salve.